Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro sis, apa kabar semuanya? Saya Ferdinand Alditama selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang lingkungan audit laporan keuangan. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang sebuah film yang berkisah seorang auditor yang terjatuh di dalam sisi gelapnya. Enggak, bukan Star Wars. Judul filmnya adalah The Accountant. Film ini bercerita tentang seorang akuntan publik bersertifikat di kota kecil dengan memiliki autisme yang sebenarnya melakukan pekerjaan melalui praktik pemalsuan pembukuan dari organisasi kriminal berbahaya dari seluruh dunia. Film yang dirilis tahun 2016 ini memiliki rating IMDb 7,3. Jadi cukup menarik untuk kita tonton. Kalian bisa menonton film ini setelah video ini selesai, karena akan ada pertanyaan di akhir video yang bisa kalian diskusikan bersama kelompok belajar kalian untuk dijadikan tugas kelompok. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti. Tapi sebelumnya, intro dulu. Jika kau tak buta huruf dan hati, cukuplah bagimu bekal tuk mati. Oke, seperti yang disampaikan di awal video tadi, kita akan membahas tentang materi lingkungan audit laporan keuangan. Dalam materi ini, saya akan memberikan gambaran umum tentang profesi auditor dan lingkungan di mana auditor bekerja. Kita akan mulai dari lingkup audit yang kita akan bagi menjadi 3, yaitu pertama adalah sektor dari sisi sektornya, yang kedua dari subjeknya, kemudian yang ketiga adalah objeknya. Pada lingkup sektor terbagi menjadi 2, yaitu sektor komersil dan sektor publik. Apa bedanya? Perbedaannya ada pada objek, di mana pada sektor komersil objeknya adalah perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Sedangkan pada sektor publik objeknya adalah lembaga, organisasi atau pemerintahan yang tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan laba. Contohnya ada lembaga pemerintahan, organisasi agama, organisasi sosial, yayasan, institut pendidikan, organisasi kesehatan. Sekarang kita akan bahas tentang subjeknya. Siapa subjeknya? Ya, tentu saja auditor. Pertanyaannya, apa itu auditor? Auditor adalah sebuah profesi di mana di dalamnya merupakan seorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi. Auditor dapat kita bedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah auditor internal, yang kedua adalah auditor eksternal, yang ketiga adalah auditor pemerintah, yang keempat adalah auditor forensik. Auditor internal adalah profesi yang terlatih yang dipekerjakan oleh perusahaan, garis bawahi dipekerjakan oleh perusahaan ya, untuk memberikan evaluasi yang objektif atas kegiatan bisnis keuangan dan operasional termasuk tata kelola perusahaan. Dengan kata lain, auditor internal ini bertanggung jawab dan memberikan hasil laporannya kepada pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan. Berbeda dengan auditor internal, auditor eksternal bertanggung jawab kepada pemilik modal dan harus bebas dari pengaruh dewan pengawas, direksi, dan pihak yang berkepentingan untuk menjamin independensi pendapatnya yang akan diberikan. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, auditor eksternal biasanya bekerja di kantor akuntan publik atau pemilik sertifikasi CPA yang memiliki izin praktek. Berikutnya, auditor pemerintah. Apa itu auditor pemerintah? Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah yang biasanya mereka bekerja di bawah instansi pemerintahan. Di Indonesia, auditor pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu ada eksternal dan ada internal. Di mana contohnya kalau untuk eksternal adalah BPK, sedangkan untuk internal ada BPKP, Irjen, dan Inspektorat. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada tanggung jawab dan independensinya, di mana BPKP, Irjen, dan Inspektorat bertanggung jawab pada presiden, instansi, dan kementerian. Sedangkan BPK berdiri sendiri secara independen. Selanjutnya,
kita masuk ke auditor forensik. Apa itu auditor forensik? Auditor forensik adalah auditor yang memeriksa dan mengevaluasi catatan keuangan perusahaan atau individu untuk mendapatkan bukti yang digunakan pengadilan untuk proses hukum. Oke, kita garis bawahi proses hukum. Jadi kata kuncinya adalah bukti yang digunakan untuk proses pengadilan atau proses hukum. Jadi auditor ini melaksanakan audit yang buktinya akan digunakan untuk proses hukum tersebut. Biasanya audit forensik diminta atas dasar proses hukum yang berlangsung. Kemudian audit forensik memiliki sertifikasi tertentu seperti CFRA atau Certified Forensic Auditor atau CCFA atau Certified Corporate Forensic Auditor. Oke, kita lanjut lingkup berikutnya yaitu objeknya. Jika dilihat dari objek entitasnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu entitas bisnis dan entitas nirlaba. Jika dilihat dari objek pekerjaannya dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu pertama audit umum, kemudian yang kedua adalah audit khusus. Audit umum adalah usaha peninjauan kembali dan evaluasi yang dilakukan oleh auditor independen. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan standar profesi akuntan publik beserta kode etiknya. Outputnya berupa opini audit. Sedangkan untuk audit khusus adalah pemeriksaan laporan keuangan dengan ruang lingkup yang terbatas. Biasanya ini setelah dilakukan general audit atau audit umum, didapatkan temuan, kemudian dilakukan audit khusus untuk tujuan tertentu. Atau juga ada beberapa yang memang dikhususkan untuk pemeriksaan dalam laporan keuangan atau di luar laporan keuangan. Outputnya adalah rekomendasi. Oke, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bahas terkait lingkungan audit laporan keuangan ini. Seperti organisasi yang menaungi profesi akuntan publik, standar yang digunakan, dan proses bisnis pada klien tersebut. Maka dari itu, kalian harus mencari sumber lain di luar sana untuk mencukupi pemahaman kalian. Untuk tugas kali ini, setelah menonton film yang sudah saya rekomendasikan di atas, kalian bisa kategorikan dalam jenis sektor, subjek, dan objeknya untuk apa yang telah diperankan oleh pemeran utama. Kemudian kalian bisa lakukan analisis terhadap kasus apa yang telah terjadi dan bagaimana hasilnya. Tugas tersebut kalian bisa kumpulkan dalam bentuk makalah, kemudian kalian kirimkan di e-learning. Jika menjadi auditor merupakan jalan ninja kalian, maka persiapkan amunisinya dari sekarang. Saya Ferdinand Aditama undur diri. Kalau suka dengan video ini bisa tekan tombol like. Jika tidak suka bisa tekan tombol dislike 2 kali. Sampai ketemu lagi, tetap jadi anak yang pintar karena smart people ada di channel ini.